Anak soleh dan solehah yang Ibu Enda cintai, materi kita adalah pembinaan mental keagamaan di SDN 094 Parakan Waas. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang artinya adalah kami ridho bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu, serta berikanlah aku pengertian yang baik. Pendidikan agama. Pendidikan agama adalah unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental. Agama Islam adalah agama yang sempurna yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 19, Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Yang artinya adalah sesungguhnya agama yang diridhoi Allah di sisi Allah hanyalah agama Islam. Laksanakanlah sholat. Sebagai umat Islam, kita wajib melaksanakan sholat. Wajib itu artinya adalah berpahala bila dikerjakan dan berdosa bila ditinggalkan. Sholat wajib ada 5, yaitu subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asyar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Sholat itu adalah tiang agama. Apabila kita tidak melaksanakan sholat, maka runtuhlah agama kita. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Anak-anak soleh yang Ibu Enda cintai, karena itu dengan sholat kita dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dan dengan sholat juga kita akan selalu mempunyai akhlak yang mulia. Apa saja akhlak yang mulia itu? Ya, jujur itu hebat. Nah, jujur artinya yaitu berkata sesuai dengan keadaannya. Selanjutnya, berbuat baik kepada orang tua dan guru. Berbicaralah lemah dan lembut kepada orang tua. Dan juga patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Karena orang tua adalah orang yang telah melahirkan kita, ibu yang telah melahirkan kita, dan ayah yang telah berjuang untuk mencari nafkah untuk kita. Hormat dan patuh kepada guru, yaitu kenapa? Karena guru ada yang telah memberikan ilmu kepada kita. Nah, selanjutnya adalah orang sabar pahalanya besar. Ya, sabar yaitu suatu sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dan tidak mengeluh. Nah, karena situasi pandemi ini kita harus sabar, ya. Selanjutnya, akhlak yang mulia itu apalagi? Ikhlas. Segala perbuatan baik yang kita lakukan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Selanjutnya adalah tolong menolong. Tolong menolong adalah membantu sesama yang dalam kesulitan. Misalnya ada
kebanjiran, kita harus membantu atau membantu pakaian atau makanan untuk anak-anak panti asuhan. Nah, selanjutnya yaitu disiplin. Disiplin waktu, yaitu menghargai waktu. Sholat harus tepat waktu. Disiplin belajar, pada saat kita sekolah nanti, kita harus masuk jam 7. Nah, kalau kita adalah orang yang berdisiplin, maka waktunya belajar adalah jam 7 masuknya. Jadi jangan telat, itu makanya kita harus disiplin. Dan banyak lagi contoh-contoh akhlak yang mulia. Selanjutnya yaitu akhlak yang tidak terpuji. Yaitu yang pertama adalah berbicara kasar. Stop berbicara kasar. Berbicara kasar dan kotor adalah perbuatan yang harus kita jauhi. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, mulai sekarang, mulai hari ini dan selanjutnya, marilah kita berbicara secara lemah lembut. Tidak ada boleh berbicara kotor atau kasar kepada teman kita, atau kepada orang tua dan kepada orang lain yang lebih tua dari kita. Selanjutnya adalah akhlak yang tidak terpuji, yaitu sombong dan angkuh, yaitu menganggap dirinya lebih baik dari orang lain atau merendahkan orang lain. Tidak akan masuk surga jika dalam hati seseorang walaupun sedikit memiliki rasa sombong. Apa yang harus kita sombongkan? Karena kita semua ini adalah ciptaan Allah. Semua manusia itu sama, tidak ada yang berlebihan kecuali iman dan takwanya. Yang ketiga yaitu durhaka kepada orang tua. Nah, melawan orang tua, berkata kasar atau membentak orang tua, itu adalah satu perbuatan yang durhaka kepada orang tua. Masih ingat tahu kan kisah si Malin Kundang? Iya, kisah anak yang durhaka. Karena kedurhakaannya kepada orang tua, dia dikutuk menjadi batu. Selanjutnya, bohong itu dosa. Nah, berbohong juga akhlak yang tidak terpuji. Tidak berkata jujur. Pembohong akan dijauhi teman-teman dan sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Lalu mencuri itu yaitu mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Selanjutnya suka bertengkar. Sesama teman kita tidak boleh bertengkar. Harus saling menyayangi agar hidup menjadi damai. Agar kita menjadi anak soleh, maka kita dapat membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang tidak baik. Maka kita harus melaksanakan perbuatan baik dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjauhi perbuatan yang tidak baik. Terima kasih sudah menyelesaikan materi pembinaan mental keagamaan hari ini. Jangan lupa cuci tangan dengan sabun, selalu pakai masker, dan jauhi kerumunan. Jaga selalu kesehatan, tetap semangat ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.